Tembok besar Tiongkok dibangun terutama sebagai pertahanan dari serangan bangsa nomaden di utara, seperti Xiongnu, yang sering menyerang wilayah Tiongkok kuno. Selain sebagai benteng, tembok ini juga menjadi simbol kekuasaan para kaisar, khususnya Qin Shi Huang, yang ingin menunjukkan kekuatan politiknya lewat proyek raksasa. Fungsi lain dari tembok besar adalah menjaga keamanan jalur sutra, agar perdagangan dan komunikasi tetap aman dari perampokan. Lebih dari sekadar dinding, bangunan ini juga menjadi simbol psikologis dan propaganda, menandai batas peradaban Tiongkok dengan dunia luar. Hingga kini, tembok besar membentang lebih dari 21.000 kilometer, menjadikannya salah satu konstruksi terpanjang dalam sejarah manusia. Sedangkan Xiongnu adalah konfederasi bangsa nomaden yang hidup di wilayah stepa Asia Tengah dan Mongolia Utara pada zaman kuno, sekitar abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama M. Mereka terkenal sebagai penunggang kuda yang sangat tangguh, ahli memanah dari atas pelana, dan sering menyerang wilayah perbatasan Tiongkok. Karena itulah, dinasti Qin dan Han merasa perlu membangun dan memperkuat tembok besar untuk menghalangi serangan mereka. Bisa dibilang, Xiongnu adalah musuh utama Tiongkok pada masa awal berdirinya tembok besar. Setelah lama menjadi ancaman utama bagi Tiongkok, terutama pada masa dinasti Han, Xiongnu sempat sangat kuat. Mereka sering melakukan serangan ke wilayah perbatasan dan bahkan memaksa Tiongkok melakukan perjanjian damai dengan memberikan upeti. Mereka tidak punya kota atau istana seperti Tiongkok, melainkan hidup berpindah-pindah dengan kuda, ternak, dan kemah. Kekuatan utama Xiongnu ada pada kavaleri, pasukan berkuda yang sangat cepat dan ahli memanah sambil menunggang. Karena kemampuan militernya luar biasa, Xiongnu sering menjadi ancaman besar bagi dinasti Qin dan Han. Itulah salah satu alasan utama kenapa Tiongkok membangun dan memperkuat tembok besar. Sejak abad ketiga sebelum Masehi, Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, memerintahkan penyatuan dinding-dinding kecil peninggalan kerajaan sebelumnya. Tujuannya jelas, melindungi negeri dari serangan bangsa nomaden di utara, terutama Xiongnu. Namun, di balik ide besar itu, ada kenyataan pahit. Pembangunan tembok besar membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah luar biasa. Ratusan ribu hingga jutaan pekerja dikerahkan, mulai dari prajurit, petani, hingga tahanan. Mereka bekerja di medan berat, pegunungan terjal, gurun tandus, hingga lembah berbatu. Tanpa alat modern, pekerjaan dilakukan dengan tangan, tali, gerobak kayu, dan kekuatan hewan. Batu besar diangkut dari kaki gunung ke puncak dengan keringat dan tenaga. Musim panas yang menyengat, dingin membeku di musim dingin, serta kelaparan membuat banyak pekerja tidak pernah kembali dari proyek ini. Sejarah mencatat, tembok besar bukan hanya hasil keahlian teknik, tetapi juga hasil dari pengorbanan manusia. Ada ungkapan di Tiongkok yang mengatakan, setiap batu di tembok besar mungkin ditopang oleh tulang belulang pekerjanya. Meskipun terdengar tragis, inilah gambaran betapa beratnya pembangunan tersebut. Namun dari kerja keras itu lahirlah sebuah mahakarya. Tembok besar membentang lebih dari 21.000 kilometer, melintasi pegunungan, gurun, dan sungai. Bagi bangsa Tiongkok, tembok ini bukan hanya dinding pertahanan, tetapi juga simbol ketekunan, keberanian, dan tekad menjaga negeri dari ancaman luar. Bila mana video ini bermanfaat menambah pengetahuan Anda, maka kamu dapat share video ini ke keluarga, teman, dan kerabat kamu. Jika kamu menyukai video ini, kamu dapat menekan tombol subscribe, follow, dan like agar kamu tidak ketinggalan cerita fakta lainnya.